Hai teman-teman, gimana? Kemarin yang chord A mayornya sudah bisa? Kita ulang lagi ya, kita review dulu pertemuan sebelumnya. Dari A mayor, memang baru A mayor ya. Oke, telunjuk semua berada di kolom kedua, ingat. Telunjuk di senar keempat, jari tengah di senar ketiga, jari manis di senar kedua. Jadi berderet seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Sekarang kita masuk ke chord selanjutnya, chord B mayor. Nah, chord B mayor ini bisa dibilang sulit, bisa dibilang gampang, tergantung kondisinya. Tapi kalau melihat teman-teman atau kita belajar dari chord A mayor, seharusnya ini lebih gampang. Jadi chord A mayor tadi seperti ini. Untuk menuju ke B mayor, kita harus mengganti jari-jari ini. Kita switch. Oke. Yang tadinya jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, sekarang kita ganti menjadi jari tengah, jari manis, dan kelingking. Oke, dibiasakan dulu seperti ini. Ini sama, masih chord A mayor. Jadi sekarang nih telunjuknya kan nganggur nih. Jadi untuk menuju ke B mayor, kita tinggal menggeser dari kolom kedua ini menjadi kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Atau dari A mayor digeser ke sebelah mana nih? Kalau dari teman-teman itu berarti ke sebelah kiri ya. Kalau dari POV saya itu ditarik ke sebelah kanan. 2 kolom, 1, 2. Oke. Tapi belum selesai. Kalau kita genjreng, nah senar satunya masih terdengar aneh. Tidak seperti B mayor pada umumnya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, yang seharusnya, jadi telunjuk ini yang nganggur tadi, seharusnya ini menggantikan bagian yang putih ini. Ya, dia menjadi palangnya. Palangnya itu di senar kelima kolom kedua. Dan bagian jari yang sebelah sini menekan senar 1 kolom kedua paling bawah. Jadi paling atas dan paling bawah. Contoh seperti ini. Ini terlihat sangat rumit karena ini palang, cuman ada cara lebih gampangnya untuk menekan chord B mayor ini, yaitu telunjuknya dilepas, ininya masih tetap sama, telunjuknya menekan senar pertama paling bawah di kolom kedua. Oke. Syaratnya adalah ketika kita menggenjreng atau strumming, kita hanya boleh strumming dari senar keempat. 4, 3, 2, 1. Ya, 4, 3, 2, 1. Kenapa nggak boleh 5 dan 6? Karena ini sudah menentukan not atau chord yang berbeda. Ini kalau tanpa ditekan, setiap senar ini memiliki nilai not atau chord yang lebih tepatnya not sih ya, karena satu ini. Yang senar paling atas ini semua senar memiliki nilai notnya masing-masing. Yang paling atas itu not E. Oke, yang di bawahnya senar kelima itu not A. Itu kenapa tadi ketika A mayor kita masih boleh genjreng dari senar kelima. Oke. Sebaiknya. Dan senar keenam ini seharusnya tidak digenjreng saat A mayor. Sorry, kemarin informasinya belum tersampaikan. Sebenarnya ini materi yang berbeda, cuman ya sudah, nggak apa-apa disisipkan.
Nah, yang B sekarang biar lebih gampang, formatnya sama seperti A mayor, tinggal digeser 2 kolom dan di telunjuknya ini ditekan di senar pertama kolom kedua. Oke, jadi kenapa saya bilang di awal tadi gampang, kadang gampang kadang susah. Gampangnya adalah jika kondisinya itu adalah kita memiliki transisi atau perpindahan dari chord A mayor menuju ke B mayor atau sebaliknya. Ya, jadi tinggal geser kolom doang nih. A mayor ke sini, B mayor lompat 2 kolom, telunjuknya menekan senar paling bawah. Jadi tinggal geser-geser gini aja. Oke, kita coba latihan ya. Dari perpindahan A 4 kali, 4 ketukan, terus menuju ke B 4 ketukan. Tuh, 2, 3, 4. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan jari yang seperti ini, boleh mulai dilatih dengan jari yang sebaiknya. Jadi yang lebih baik tadi itu yang A, yang lebih nyaman. A mayor dikembalikan ke telunjuk jari tengah dan jari manis. Ketika menuju B, baru menggunakan jari tengah, jari manis, dan kelingking. Kita coba ya, ini cuma beda jari yang digunakan saja. Jadi mana nyamannya teman-teman aja. Kalau kira-kira nyamannya seperti ini A-nya, ya sudah tidak apa-apa. B-nya seperti ini, jadi lebih gampang. Tapi kalau nyamannya gampangan A yang kayak video kemarin nih, yang A mayor, ya sudah tidak apa-apa, itu lebih bagus. Jadi lebih terbiasa untuk memindah-mindahkan jari ke tahap yang lebih rumit. Oke, kita coba 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sudah bisa. Ingat, B mayor itu polanya sama, tapi kalau kita rincikan berarti jari tengah berada di kolom keempat pada senar keempat. Jari manis menekan senar ketiga pada kolom keempat. Kelingking menekan senar kedua pada kolom keempat. Dan telunjuk menekan senar pertama pada kolom kedua. Oke. Ya, semoga bisa ditangkap ya. Kalau masih bingung bisa diulang-ulang aja videonya pelan-pelan, terus setiap stepnya bisa di pause terus dicoba. Jadi yang paling penting dalam belajar gitar atau belajar musik adalah teman-teman harus sambil praktek. Jangan cuman ditonton terus gitu. Jadi sambil dipegang gitarnya, kalau belum punya gitar, beli dulu. Kalau memang niat untuk belajar harus beli gitar ya. Dan saran untuk beli gitar seharusnya jangan beli gitar yang, jangan terlalu berpikir bahwa akan buat belajar jadi yang murah-murah aja dulu. Jangan, karena yang murah-murah itu mohon maaf itu tidak bagus. Pertama, yang kedua itu biasanya senarnya tinggi-tinggi, terus keras ditekan, terus susah untuk di stem. Bukan susah, malah tidak bisa untuk di stem. Jadi kalau teman-teman punya dana lebih, sebaiknya ditabung dulu, beli gitar yang kalau bisa sekitar 800.000 ke atas atau 1 juta ke atas, itu lebih bagus. Dan cari merek-merek yang memang brand-brand yang sudah terkenal. Contohnya bisa mungkin seperti ini, ada Chord, ada Yamaha mungkin, atau Ibanez, atau Fender, atau apapun. Semakin bagus teman-teman
memilih gitar, itu semakin enak belajarnya. Jadi ketika kita main, kita belajar, itu suaranya makin enak, di stem gampang, terus ditekan senarnya nggak terlalu keras, dan banyak hal kemudahan-kemudahan lain yang bisa kita rasakan gitu, dibanding kita harus mengorbankan mungkin gitar 100.000, 200.000 tapi nggak bisa dipakai, mending nggak usah dibeli gitu. Saran saya sih seperti itu. Tapi kalau memang dananya benar-benar terbatas, mungkin bisa pinjam punya temannya dulu, atau ya untuk mempelajari teorinya dulu juga nggak apa-apa sih. Oke, sampai ketemu di chord selanjutnya.